Berita Sumsel 24 jam hari ini. Menjelang akhir tahun ini, Grand JM Palembang Square menggeber promo spektakuler banjir diskon hingga 70%. Promo diskon sendiri berlaku untuk seluruh produk. Grand JM Palembang Square menggeber diskon besar-besaran hingga akhir tahun ini. Diskon yang berlaku untuk semua produk ini sudah berlaku sejak 22 November hingga akhir tahun ini. Store Manager Grand JM PS Mall, Marta Lizar mengatakan, promo banjir diskon ini berlaku untuk seluruh produk. Bahkan untuk produk pakaian tertentu dijual dengan harga lebih murah. Selain diskon menarik, retail lokal ini juga menawarkan banyak hadiah bagi konsumen yang melakukan transaksi belanja. Untuk yang berbelanja senilai Rp500.000 di departemen store bisa mendapatkan shawl dan diskon hingga 50% untuk pembelian jam tangan wanita. Sementara konsumen yang belanja senilai Rp300.000 juga bisa mendapatkan gratis obi, namun hanya berlaku belanja di departemen store. Dan untuk yang belanja produk wanita senilai Rp500.000 bisa mendapat diskon bagi yang belanja tas dan sepatu wanita dengan diskon 50%. Menariknya lagi, Marta promo tersebut juga berlaku untuk pembelian produk pria. Selain itu, Grand JM juga sudah menyediakan counter Natal yang berisi segala perlengkapan dan kebutuhan saat hari Natal. Bahkan Grand JM menghadirkan produk terlengkap mulai dari aksesoris mulai dari harga Rp10.000 hingga ratusan ribu rupiah. Ada promo apa nih Pak di Grand JM? Untuk saat ini kita lagi membuka bazar pakaian wanita. Kalau yang kemarin cuma bazarnya dari 30, sekarang kita punya diskon juga di sini. Jadi ada diskon 50% semua produk dari anak-anak sampai dengan dewasa. Jadi di semua lantai ada diskonnya. Tapi kalau di sini fokusnya untuk bazar wanita. Yang mulai dari 30.000 sampai dengan 70.000. Reporter dan juru kamera Ella Sulistiana, palfresh.com. Pemirsa, kereta LRT Palembang kini bukan hanya dijadikan sebagai sarana transportasi massal, tapi sudah menjadi tempat rekreasi dan pendidikan bagi masyarakat. Seperti akhir pekan lalu saat siswa-siswi SMA Negeri 6 Palembang mengikuti trip perdana edukasi sejarah dan budaya di atas LRT yang diinisiasi komunitas budaya Batanghari 9 bersama Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan. Ada yang berbeda di atas kereta Light Rail Transit Palembang akhir pekan lalu. Biasanya gerbong LRT untuk sarana transportasi warga Palembang, namun kali ini LRT menjadi tempat rekreasi dan pendidikan masyarakat Sumatera Selatan. Ya, gagasan rekreasi dan pendidikan masyarakat di atas LRT tersebut merupakan kerja bareng komunitas budaya Batanghari 9 atau Kobar 9 bersama Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumsel, di mana sebelumnya Kobar 9 dan Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumsel telah melakukan kerjasama yang tertuang dalam bentuk MOU. Menindaklanjuti MOU tersebut, Kobar 9 bekerjasama dengan SMA Negeri 6 Palembang melakukan trip perdana edukasi sejarah dan budaya di atas LRT Palembang. Trip edukasi sejarah dan budaya sendiri dimulai dari stasiun Asrama Haji ke stasiun Ampera. Selama perjalanan, para siswa dikenalkan dengan sejarah kota Palembang. Sesampai di stasiun tujuan, para siswa mendapat tentang teknologi kereta api. Sambil menikmati suguhan kesenian khas Sumatera Selatan, suasana kian menarik saat para siswa diberi kuis seputar edukasi sejarah dan budaya selama perjalanan. Kegiatan ini antusias diikuti para siswa SMA Negeri 6 Palembang. Selain senang naik LRT, mereka juga semangat saat mendengarkan penjelasan sejarah dan budaya yang disampaikan Ketua Kobar 9 Febri Alintani. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumsel Prigali sangat mengapresiasi kegiatan yang diinisiasi oleh Kobar 9 tersebut. Kedepan akan ditingkatkan lagi kerjasama ini agar masyarakat Sumsel khususnya Kota Palembang lebih mencintai lagi angkutan massal terutama LRT. Senada dikemukakan Ketua Kobar 9 Febri Alintani, menurutnya program belajar sejarah dan budaya di LRT ini merupakan perdana kerjasama Kobar 9 dan Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumsel. Bagi sekolah yang berminat mengikuti kegiatan ini, menurut Febri dapat langsung menghubungi Kobar 9. Sedangkan Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Palembang, Pir Aswar, menyambut baik kegiatan yang diprakarsai oleh Kobar 9 dan Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumsel ini. Menurut Pir Aswar, kegiatan ini sangat bagus dan harus didukung. Karena dalam kegiatan edukasi sejarah budaya, siswa sekaligus dapat berwisata di LRT sambil belajar sejarah dan budaya Kota Palembang.
Reporter dan juru kamera Dudio Skandar melaporkan untuk palpres.com. Puluhan wartawan yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia Lubuk Linggau menggelar aksi sosial berupa penggalangan dana bagi korban erupsi Gunung Semeru di Simpang 3 RCA. Puluhan wartawan yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia Kota Lubuk Linggau terlihat begitu semangat menggalang dana di Simpang 3 RCA. Penggalangan dana sendiri untuk korban erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Tengah. Dalam aksi sosial ini, mobil yang ditumpangi Kapolres Lubuk Linggau AKBP Nuryono tidak luput dari para wartawan. Seketika itu juga Kapolres langsung turun dari kendaraannya untuk memberikan support bagi wartawan dan turut memberikan bantuan bagi korban erupsi Gunung Semeru. Kapolres AKBP Nuryono mengapresiasi aksi sosial yang dilakukan wartawan. Namun demikian, Kapolres tetap mengingatkan kepada wartawan untuk menerapkan protokol kesehatan selama aksi. Gunung Semeru untuk mengumpulkan dana, silakan saja. Yang penting tidak mengganggu daripada aktivitas masyarakat, harus lalu lintas, dan saya minta untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Sampaikan kepada masyarakat juga untuk membantu daripada rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah. Ketua PWI Lubuk Linggau Endang Kusmadi didampingi Sekretaris Frans Kurniawan mengungkapkan kegiatan penggalangan dana tersebut spontanitas berawal dari ide pengurus dan anggota PWI Lubuk Linggau. Dari hasil penggalangan dana ini terkumpul uang sebesar Rp1.670.000. Selanjutnya uang tersebut disalurkan PWI Lubuk Linggau melalui Linggau Bersedekah bagi korban erupsi Gunung Semeru. Reporter dan juru kamera Frans Kurniawan, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Pengelola Museum Negeri Sumatera Selatan menjemput puluhan keramik antik berusia ratusan tahun langsung dari kediaman empunya Masayulina binti Masagus Haji Nasir yang beralamat di Simpang Masjid Kiai Muara Ogan, Jalan Inglaring, Kertapati, Palembang. Hal ini dilakukan sebagai upaya pelestarian barang-barang bernilai sejarah dan budaya yang masih dimiliki masyarakat. Setelah menyelesaikan sejumlah event besar di penghujung tahun, mulai dari lomba sang juara payung ke museum, lomba mewarnai, lomba karya jurnalistik hingga pameran bersama se-Sumatera Selatan, pengelola Museum Negeri Sumatera Selatan kembali melanjutkan upaya pelestarian barang-barang bernilai sejarah dan budaya yang masih dimiliki masyarakat. Usai menerima meriam tua berukuran kecil dan koin-koin kuno, Kepala Museum Negeri dan Taman Budaya Sumatera Selatan, Haji Chandra Amprayadi SH, bersama rombongannya menjemput puluhan keramik antik berusia ratusan tahun langsung ke kediaman empunya, Masayulina binti Masagus Haji Nasir, yang beralamat di samping Masjid Kiai Muara Ogan, Jalan Inglaring, Kertapati, Palembang. Puluhan keramik antara lain berupa sendok, mangkok, piring, ceret, dan kendi ini didominasi bermotif lukisan ala Tiongkok. Menurut Masayulina, puluhan keramik itu merupakan hasil temuan di Pulau Kemarau yang kemudian dirawat oleh almarhum Masagus Haji Usman, anak Kiai Muara Ogan atau Kiai Marogan. Wanita kelahiran Jakarta 24 November 1962 itu mengaku sengaja menghibahkan keramik tersebut ke pihak Museum Negeri Sumatera Selatan dengan harapan untuk memperkaya khazanah budaya dan sejarah di Sumatera Selatan. Sementara Kepala Museum Negeri dan Taman Budaya Sumatera Selatan, Haji Chandra Amprayadi SH, mengucapkan terima kasih atas kesediaan Masayulina menghibahkan barang-barang bernilai sejarah yang telah dimilikinya secara turun-temurun. Reporter dan juru kamera Muhammad Iqbal, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Untuk pemirsa Sumsel 24 jam, jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Saya Sri Depi, sampai jumpa.